intervensi negara di situ yang selalu Mas Ep katakan bahwa ini harus lawan Pak Karnes, Jokowi. Tolong yang Anda maksud negara itu apa? Ya, saya akan jelaskan. Supaya konkret aja gitu. Baik, baik. Coba kalau negara termasuk Anda juga, Anda kan di DPR. Oke. Baik, jadi saya harus katakan bahwa ini ada intervensi dari kepala negara, kepala pemerintahan kita. Bagaimana politisasi hukum ketika kita melawan kepala negara, kepala pemerintahan, maka tidak hanya itu saja. Maka saya katakan, coba kita lihat bagaimana suara itu didapatkan, kita entah siapa yang menang, tetapi kita melihat bansos yang sangat luar biasa menjelang pemilu. Saya akan jawab. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah El Nino. Lebih panjang, lebih panas kondisinya ketika 2015 lalu. El Nino itu. Tapi saya harus katakan Bang Maman bahwa bansosnya tidak sebesar saat ini. Itu survei LSI tanggal 19 sampai 21 Februari. 69% penerima bansos mencoblos Prabowo Gibran. Nyaris 70%. Bang Maman, saya harus katakan, kantong biru bansos Jakarta itu warnanya biru. Sama dengan kaosnya Prabowo Gibran, warnanya biru juga. Dan saya menemukan data dan fakta, dan ini sudah ada di Timnas 01, bahwa pembagian bansos juga ada kaosnya juga, ada stikernya juga. Dan yang membagikan adalah aparat. Saya sebetulnya agak kaget yang disampaikan oleh Bang Deddy. Loh, kita nggak pernah ngobrol sebelumnya, tapi apa yang disampaikan oleh Bang Deddy, kok ada kesamaan dengan di dapil saya. Di Jabar 7, pengarahan aparat, kemudian mobilisasi, dan penggunaan dana bansos untuk kepentingan salah satu calon. Jadi saya katakan ini wajar kalau surveinya bisa seperti ini. Bukan karena tiba-tiba orang memilih, oh ini karena mungkin program bansosnya menggelontor, kemudian kami menentang bansos, kemudian yang menerima bansos simpati dengan 02. Enggak, karena memang ada by design. Yang kita lihat, yang kita duga yang itu dilakukan. Itu sebagian ada amplopnya juga tuh, bukan cuma... Betul, saya kaget juga 300.000 kok. Loh nilainya kok sama dengan di dapil saya. Terus cara-caranya memanggil aparat juga kenapa sama? Inilah yang kita saat ini bangun komunikasi. Ada delegitimasi terhadap MK. Kemudian Bawaslu juga demikian. Sebelum MK tadi ya, penyaluran bansos itu melalui kementerian apa? Nah ini yang jadi persoalan. Saya harus katakan, Mensos Risma tak dilibatkan dalam pembahasan bansos. Itu Prof. Yusril, saya sudah menyiapkan jawaban-jawaban dari 02. Karena saya diskusi tentang ini itu sudah panjang. Di berbagai TV. Jadi El Nino saya tahu jawabannya. Terus kemudian COVID termasuk juga semua penyelenggaranya itu saya sudah tahu jawabannya. Saya tambahin sedikit. Itu juga kita harus pertanyakan. Karena menurut data yang ada di Kemensos. Itu kalau saya tidak salah 18 sampai 20 juta penerima. Tapi yang sekarang itu penerima hampir 50 juta orang. Nah persoalannya ketika tadi persoalannya tidak melibatkan Kementerian Sosial, datanya tidak digunakan, lalu datanya siapa? Rakyat menghendaki ada forum terbuka yang lebih transparan untuk membuka ini. Dengan cara apa? Memang salah satunya hak angket. Karena dengan hak itu maka rakyat bisa tahu jawaban-jawaban, kekhawatiran itu, benar nggak?